apa namanya itu meeting, membuat webinar dan live event. Kemudian pada pertemuan kedua, Bapak Ibu kita akan belajar AI-nya Microsoft, itu Copilot, tapi bukan Copilot seperti yang biasa mungkin Bapak Ibu sudah pernah mengenalnya, tapi kita akan belajar Copilot Studio. Kita akan membantu Pak Tan untuk membuat guru, kalau kami menyebutnya guru AI ya, guru AI. Jadi kita menjadikan AI itu sebagai asisten yang ini program ini sebenarnya berbayar, tapi karena kerjasama dengan IGI, maka pada akun IGI yang Bapak Ibu terima itu sudah diaktifkan Copilot Studio selama 3 bulan, nanti ada opsi perpanjangan 3 bulan dan berbayar. Jadi kita bisa memanfaatkannya selama 6 bulan ini. Kemudian pada sesi yang ketiga, pada pertemuan yang ketiga, kita akan belajar ini untuk menyambut arahan dari Mas Wapres ya, kalau kita sebutkan, karena Wapres kita muda ya, kita bisa saja Mas Wapres bahwa pelajaran coding itu diharapkan dimasukkan dalam kurikulum sekolah, maka kita akan belajar coding untuk siswa, ini coding dengan Microsoft. Jadi kita akan belajar di pertemuan ketiga bagaimana membuat coding mulai dari nanti ada tingkatannya, Bapak Ibu bisa lihat nanti, tapi kita mulai dari yang terendah dulu ya, yang permulaan. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mengekspor sendiri. Kalau sudah mendaftar, itu ada yang dulu SD bisa mempelajari coding untuk level SD, yang SMP level SMP dan sebagainya. Jadi ada beberapa tingkatan. Nah, pada malam ini saya akan memperkenalkan apa itu Microsoft 365, Bapak Ibu. Sebenarnya Microsoft ini bukan barang baru, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau menggunakan Windows itu punya Microsoft, dan biasa kita bekerja di Microsoft Office ya, itu Word, Excel dan PowerPoint. Kemudian sementara Microsoft 365 ini itu update Bapak Ibu. Kalau dulu Bapak Ibu kita mengenal Office, ada Office 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, 3 tahun sekali. Tapi tidak ada lagi Office 2022 karena sudah tetapi bukan diganti ya, namanya tidak lagi pakai tahunan 3 tahunan, tapi Microsoft Office 365 namanya. 365 ini Bapak Ibu itu merujuk pada jumlah hari dalam 1 tahun. Artinya jumlah hari kita rata-rata dalam 1 tahun itu 365 hari. Dan ternyata memang kalau kami sudah menggunakannya, dan saya menggunakan Office 365 yang offline juga, itu selalu ada update-nya Pak Ibu. Nah, jadi untuk pelatihan ini yang perlu Bapak Ibu siapkan, yang pertama adalah Bapak Ibu menggunakan engine-nya Microsoft, namanya Microsoft Edge. Ini ada ada linknya ya, di sini bisa diunduh atau di-download. Kemudian karena Microsoft ini bisa lebih mudah kita mengakses AI-nya Microsoft itu Copilot dan yang untuk belajar coding. Jadi sarankan menggunakan Microsoft. Kemudian Bapak Ibu sudah diberikan akunnya Microsoft dengan ekstensinya ig.org.id. Nah, ini nanti bisa mengakses Copilot, membuat gambar, kemudian Microsoft Teams, dan beberapa platform-platform yang lain nanti akan kita perkenalkan. Kemudian ini untuk link Microsoft Education ya, ini linknya. Ini nanti Bapak Ibu akan di sini akan include dengan search, Coke, reading Coke, Math Coke dan sebagainya. Ini mungkin akan dipelajari pada teman kedua. Kemudian ini yang link untuk Microsoft Copilot Studio yang saya katakan tadi, nanti masuk ke link ini, masuk menggunakan akun yang dibagikan tadi. Nah, baik Bapak Ibu, jadi kita akan belajar
Kita perkenalkan Bu Ika dan Pak Tan tadi ya, itu guru yang inovatif. Nah, Ibu Ika ini adalah guru yang inovatif. Sementara Pak Tan juga guru, ini ikatan dari ikatan tadi ya. Nah, jadi kita di sini mencoba membantu Bu Ika untuk, jadi Bu Ika ini adalah guru inovatif yang suka mencoba hal-hal baru untuk kepentingan pembelajaran di kelas. Jadi Bu Ika ini karena ada sifat inovatif, maka dia mencoba beberapa aplikasi, tetapi dia memiliki beberapa persyaratan bahwa aplikasi itu harus mudah, murah, bisa dikelola sendiri oleh sekolah, mempunyai penyimpanan awan yang besar, meeting daring yang bisa direkam. Maka setelah dicari-cari, ternyata dia menemukan Microsoft 365. Nah, kemudian Bapak Ibu, Microsoft 365 ini platform-platform yang dimiliki oleh Microsoft 365 Bapak Ibu. Ada Outlook ya, ini kita praktekkan langsung. Tapi Bapak Ibu, untuk mengaktifkan akun yang Bapak Ibu terima tadi, masuknya ke portal ini, office.com. Coba masuk ke office.com. Ketika masuk ke office.com, langsung klik masuk, atau yang berbahasa Islam, kliknya masuk, jangan daftar, karena Bapak Ibu sudah punya akun. Yang berbahasa Inggris check-in ya. Jadi masuk, kemudian masukkan akun tadi. Kalau nggak salah tadi akunnya nomor HP tambah ekstensinya ig.id kan. Jadi masuk menggunakan akun tersebut. Nanti ada opsi ada opsi mengganti password. Karena kalau kita Bapak Ibu lihat passwordnya, itu password yang dibuat otomatis oleh Microsoft. Kalau Bapak Ibu lihat passwordnya agak rumit ya kan, rumit ya. Jadi susah untuk menghafalnya karena dia terdiri dari huruf, angka, dan karakter. Ini kita coba praktekkan langsung Bapak Ibu ya, untuk mengaktifkan boleh ya kita praktekkan langsung untuk mengaktifkan akun. Atau semua sudah aktif akunnya? Izin bertanya Pak. Oh, boleh. Berarti kita ini mendownload dulu Microsoft-nya atau langsung aja yang sudah ada di sini Pak? Mendownload yang mana Pak? Ini untuk Microsoft 365 ini. Atau langsung ke akses HTTP itu? Ya, di sini aksesnya Pak. Langsung ke alamat ini, office.com. Di dalam office.com nanti Bapak Ibu akan ketemu platform ini, tidak perlu di-download. Ya. Hanya Microsoft Teams ini nanti yang disarankan untuk di-download. Karena versi download itu jauh lebih bagus ya. Ya, silakan masuk ke link ini Bapak Ibu, office.com. Atau perlu saya perhatikan Bapak Ibu, saya demokan. Boleh Pak. Didemokan aja Pak. Baik, saya stop screen aja ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, bilang WA ini. Baik, ini saya klik ini saya bukanya pakai Microsoft Edge Bapak Ibu. Dari desktop ya. Ini terlihat desktop saya Bapak Ibu. Terlihat kan? Lihat. Ya, ada gambar cowok ganteng. Iya, ini gambar anak saya buat dengan AI, wajahnya saya ganti. AI-nya AI Microsoft. Baik, jadi Bapak Ibu tadi disarankan masuk menggunakan Microsoft Edge ini Bapak Ibu. Microsoft Edge ini, ya. Ini. Yang warna biru ya, warna biru Pak Ibu ya, Microsoft Edge. Kalau belum ada di laptop Bapak Ibu, sebaiknya di-download. Tapi sebenarnya kalau pakai Google Chrome boleh juga. Tapi saya sudah menggunakannya. Memang sebaiknya menggunakan Microsoft Edge karena kalau Microsoft itu Copilot-nya itu langsung ini Copilot-nya langsung ada di Edge, tersematkan di Edge Bapak Ibu. Jadi kita tidak repot nanti.
Nah, jadi makanya disarankan menggunakan Microsoft Edge. Nah, jadi ketika masuk ke Microsoft Edge, kita langsung masuk ke portal yang tadi saya perlihatkan di slide, yaitu office.com. Ini Pak Ibu, ya, office.com. Terlihat ya, office.com, kita klik. Ya. Nah, munculnya seperti ini. Ini karena saya sudah masuk tadi ya, langsung masuk akunnya, saya coba keluar dahulu. Nah, muncul seperti ini Pak Ibu kan. Saya kalau saya klik di sini. Ada muncul seperti ini? Dah. Oke. Nah, Bapak Ibu tidak perlu daftar, tapi langsung klik masuk atau sign in-nya, ya. Klik masuk. Kemudian masukkan akun tadi. Ya, akun tadi. Ini saya langsung dimasukkan ya. Saya coba keluar lagi. Yang di Excel ya? Ya, yang di Excel Pak. Yang di Excel yang saya bagi tadi, itu kan ada akunnya. Yang akunnya itu yang ada id-nya itu Pak, yang seperti email, nomor HP, @ig.or.id, itu akunnya. Kemudian passwordnya yang sebelah kanannya Pak, yang gabungan antara apa namanya huruf, angka dan karakter ya kalau nggak salah. Nah, itu passwordnya. Siap. Jadi agak susah kita hafal passwordnya, makanya disarankan untuk diganti Pak. Kayaknya ada yang mau yang angkat tangan ya, Pak Sangaji. Silakan Pak Sangaji. Ya Pak, mau tanya Pak, kalau sebelumnya sudah punya akun dengan domain ig.or.id juga tidak perlu Pak ya? Tapi bukan nomor HP, nama saya Pak, sangajibagus@ig.or.id. Sama saja Pak ya? Bisa Pak, tapi belum akun Bapak itu tidak disetting Copilot Studio. Nah, kemudian akun Bapak yang akun IG Bapak yang lama itu nanti pada saat masuk ke LMS agak, karena yang disetting masuk ke LMS kan yang pakai nomor HP ini Bapak. Oke. Tapi sebetulnya mirip Pak ya sebetulnya Pak ya? Mirip. Sebetulnya. Berarti Bapak sudah punya 2 akun. Iya, dengan domain ig.or.id. Ya, betul Pak. Nah, untuk akun Microsoft itu saya sudah menggunakan juga untuk yang lainnya, untuk Outlook, termasuk untuk ini saya masuk dengan akun untuk Meet malam hari ini dengan ig.or.id ini. Boleh Pak, memang boleh. Tapi akun Bapak itu nggak di setting Copilot Studio, itu aja kekurangannya. Oke, makasih Pak. Pak John. Jadi ya, siapa nih? Saya. Ini Pak. Nah, Pak ini dulu Bapak apa nih namanya? Saya perkenalkan diri aja Pak, biar enggak ini. Oh iya, saya Pak Xiaomi. Ayo Pak. Saya coba masuk. Ya, terus minta sandi baru, belum masuk nih ya. Berarti langsung buat sandi. Ada kan sandi saat ini, ada sandi baru. Sandi ya, saat ini aja Pak. Itu kan ada 3 kolom. Kolom pertama itu sandi saat ini. Sandi saat ini itu sandi yang ada di Excel tadi Pak. Bapak copy aja. Sandi yang ada di Excel, Bapak ketikkan di situ. Kemudian sandi baru Bapak ganti dengan sandi yang baru. Nah, syarat sandi baru ini Bapak itu minimal 8 karakter Pak. Minimal 8 karakter. Dalam 8 karakter itu harus ada huruf kapital minimal 1, harus ada angka ya minimal 1, TBI-nya ada karakter minimal 1. Karakter itu misalnya bintang, burung, salah satu burung apakah kiri atau kanan ya kan, lebih besar lebih kecil itu karakter Pak. Jadi 3 ini kalau ada 3 ini sudah kuat ya. Tapi jangan lupa nanti dengan sandinya Pak ya. Aja Pak. Lanjutannya, ya. Ini kebetulan saya masukin sandi yang dari Bapak, terus dia wajib masukin sandi baru gitu maksudnya ya. Ya, sandi baru itulah Pak yang saya katakan 8 karakter tadi. Oh ya udah, berarti dibuatkan ya Pak John ya?
Ya, Bapak buatkan, tapi jangan lupa nanti. Misalnya, Siap. misalnya nama kota boleh Pak. Misalnya Bapak dari mana Pak? Lampung. Lampung. Lampung misalnya. Kalau Lampung nggak cukup ya, berapa karakter? Boleh aja, tinggal tambah 1, 2, 3 ujungnya atau 2024 Oke, misalnya. oke. Kemudian A-nya diganti dengan apa namanya dengan S, ya kan itu sudah termasuk sandi yang kuat juga Pak. Yang penting dia ada tiga kriteria. Huruf kapital minimal 1, angka minimal 1, kemudian karakter. Coba. Ya. Sandinya jangan lupa Pak, karena Bapak tidak bisa meriset sandi nanti. Yang bisa meriset Iya, password iya. itu nanti adalah adminnya. Kalau akun Bapak Ibu ini yang adminnya Pak Yusuf ya, atau Bu Atin. Ya, ini kayaknya udah proses, udah mau. Oke, baik. Kalau sudah, nanti akan masuk ke ini Pak ya, seperti ini. Maksudnya ke portal seperti ini Pak Ibu ya. Nah, jadi di portal ini, kalau sudah masuk seperti ini Pak Ibu, Bapak Ibu mungkin di sininya masih kosong. Di apa namanya di halaman di beranda ini masih kosong. Izin Pak, belum bisa masuk ini. Belum bisa masuk. Iya, update your password. Berarti Ya Pak, tadi itu suruh ganti password Pak. Oh, ya, ganti berapa karakter Pak? 8 minimalnya Pak. Dari 8. angka, huruf. Huruf kapital, karakter Pak. Apakah bintang, apa namanya lagi, burung ya kan? Delapan karakter 1, 2, 3, 4, 5. Coba 18. Jangan lupa passwordnya Pak ya. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Hah? Nggak bisa. Bisa Pak. Passwordnya nggak bisa Pak ya. Iya, ini kan tadi udah masuk ya. Terus update Ah. your password. Nah, ini untuk 8 karakter. Misalnya Lampung. Ini Pak, di kolom pertama itu password lama Pak, password yang ada di Excel. Yang Ya, dua ya. kolom terakhir itu yang password baru. Tar dulu Pak. Tar dulu Kalau ini, Pak. Lampung Pak nggak cukup 8 Pak, tambah angka aja ujungnya. Tambah angka ya. 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 Tar dulu ya Pak. Agak Oke. ini. Maaf ya Pak. Mana lagi? Kalau ada yang kendala di share aja, nanti saya kasih share screen-nya biar kalian di mana ada kendalanya. Nah, bagaimana Pak? Apakah sudah bisa Pak? Tar dulu Pak. Oke. Ya, sebentar ya. Sign in on next. Oke Pak, bisa Pak. Oke, bisa ya. Apakah masih ada yang memiliki kendala belum bisa aktivasi? Oke, jadi kalau sudah aktif kan muncul seperti ini Pak, tapi Bapak di sini kosong. Ya, karena belum pernah menggunakannya. Kalau saya kan sudah ada beberapa, jadi aktivitas dari sini terlihat ya. Nah, saya akan perkenalkan sekilas Bapak Ibu tampilan daripada Microsoft 365 ini. Di bawah home ini kan ada Copilot. Ini Copilot, Bapak sudah bisa menggunakan Copilot. Copilot ini dia
mengambil ChatGPT sebenarnya. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan ChatGPT OpenAI itu dia dikasih gratis versi 3.5. Tapi Copilot di sini dia mengambilnya ChatGPT yang versi 4 Pak. Ya. Jadi karena memang ChatGPT itu sudah diakuisisi sebenarnya oleh Microsoft. Kemudian ada penyimpanan data di OneDrive Pak Ibu ya. OneDrive kalau dulu sampai 5 terabyte Pak Ibu. 5.000 giga ya. Izin Pak, ini kami keluar lagi Pak. Apa karena sinyal ya Pak? Kami diminta untuk keep your akun secure, masukin kode apa nomor telepon dan lain sebagainya. Masuk menggunakan akun tadi lagi Pak. Waduh, ini. Biasanya nggak diminta ya nomor asli. Keluar lagi berarti Pak. Ya, masuk lagi menggunakan akun tadi dengan password yang baru. Oke. Ya. Ya Pak John, Ya. Gimana ya? ini mungkin diminta ini kayaknya nih, diminta masukkan nomor HP untuk kemudian verifikasi ya. Oh, oke. Ya, Pak. Jadi ya kayaknya. Itu Pak mungkin tadi diminta nomor HP untuk verifikasi karena kadang-kadang dia kan minta verifikasi menggunakan SMS atau WA ya kan. Kemudian ada juga ya menggunakan SMS atau WA biasanya Pak Iqbal ya. Atau bahkan ada yang ditelepon. Kalau memang dia minta masukkan nomor HP masukkan aja. Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ya. Saya akan perkenalkan akan saya perkenalkan sekilas beberapa platform yang dimiliki oleh Microsoft 365 dan dapat Bapak Ibu akses ya, karena sudah memiliki akun 365 ini. Nah, adapun beberapa platform tersebut antara lain adalah ini. Yang pertama Outlook Bapak Ibu ya. Outlook ini adalah kalau di Google tempat mengirim dan menerima pesan Pak Ibu. Ya, kalau di Google tempat mengirim dan menerima pesan. Kemudian kalau di Microsoft itu Outlook. Kemudian di Outlook ini nanti Bapak Ibu bisa setting jadwal meeting, jadwal webinar dan lain sebagainya di menu kalendernya. Kemudian platform yang kedua namanya OneDrive. OneDrive ini tempat menyimpan data di awan Bapak Ibu ya. Jadi tempat menyimpan data di awan. Nanti Bapak Ibu kalau mendownload OneDrive di HP, maka Bapak Ibu bisa membuka data tersebut di HP, di laptop dan di HP. Ini data saya simpan di sini, ya, di OneDrive ini. Banyak data simpan di sini. Jadi kalau saya lupa bawa laptop, saya biasanya menggunakan HP untuk mengambil data-data ini. Kemudian platform yang selanjutnya Word ini Word online Pak Ibu. Jadi misalnya dalam satu grup ini, kalau saya kasih link Word saya ini, kita bisa bekerja pada Word yang sama dari berbagai tempat. Yang penting ada internetnya. Demikian juga dengan Excel, ya, kita bekerja dari jarak jauh. Kemudian yang ketiga PowerPoint. PowerPoint ini PowerPoint online, tapi ini lebih kaya desainnya dibandingkan PowerPoint offline yang Bapak Ibu miliki di laptop. Nah, seperti ini. Jadi itu ada lebih banyak desainnya itu lebih banyak di sini. Kalau kita desain template. Ya template-nya tadi ada template, tapi kalau ini sambil blanknya. Jadi banyak desainnya di sini. Tinggal kita pilih yang mana. Kalau di antara yang sudah di belakang ini tidak ada yang cocok, kita bisa klik more design idea ya. Nah, ini masih banyak di bawahnya, tinggal kita pilih. Jadi lebih kaya daripada yang kita miliki di laptop.
Kemudian setelah PowerPoint, OneNote ya, ini untuk membuat catatan. Kemudian ada SharePoint untuk mengirimkan data. Kemudian Team, ini untuk membuat kelas digital. Ini akan kita pelajari nanti. Kemudian ada SWE, Pak Ibu. SWE ini untuk membuat bahan ajar, tapi dia lebih lebih interaktif ya, lebih dibandingkan PowerPoint. Nah, di SWE ini. Dan ini online. Dan di SWE ini kita bisa sematkan tugas ataupun penilaian semacam ujian seperti yang dipraktekkan oleh Bu Nura kemarin. Kemudian form ini untuk membuat ujian ya, ujian maupun formulir ya, seperti survei, formulir pendaftaran siswa baru, kemudian ujian. Ujian akhir semester ini kalau di Google namanya Google Form, kalau di sini namanya Microsoft Form. Ya, nah seperti ini. Kemudian setelah form ada whiteboard, ini papan tulisnya, papan tulis digital. Kemudian ada stream. Stream ini untuk merekam layar, Bapak Ibu ya, untuk merekam layar. Kemudian untuk untuk mengedit video. Yang uniknya di stream ini, kalau kita edit video, kita bisa masukkan soal di tengah video. Ya, kita masukkan soal atau pertanyaan. Nanti ketika siswa menonton video tersebut, tiba pada detik keberapa kita masukkan soal, akan muncul soal tersebut. Siswa menjawab soal tersebut, nanti terkirim ke form kita. Kemudian lanjut videonya. Kalau kita masukkan 2 soal, nanti muncul lagi soal kedua. Jawab lagi, masuk nilai ke form kita, lanjut terus videonya. Jadi bisa dimasukkan video. Namanya interactivity ya. Kemudian di tambahan saya ada lagi Copilot ya, Copilot yang ini. Copilot ini AI-nya Microsoft. Nah, uniknya di Copilot ini kita bisa suruh buat gambar, ya kan? Misalnya buatkan gambar 3D ya, 3D realistik, seorang anak bermain di pinggir sungai. Jadi imajinasi kita dicoba buatkan dalam bentuk gambar, Pak. Bukan hanya gambar, kita bisa minta dia buat semacam perencanaan seperti RPP kan, atau modul ajar, KPD dan sebagainya. Saya bahkan menggunakan Copilot untuk membuat semacam jurnal. Nah ini Copilot Pak Ibu. Ya. Nah, ini promnya singkat saja, sudah dibuat seperti ini. Kalau promnya lebih bagus kan pasti lebih bagus lagi. Baik, ini beberapa platform yang Bapak Ibu bisa akses dan gunakan karena telah memiliki akun Microsoft 365. Nah, sekarang Bapak Ibu kita lanjutkan dengan lanjutkan dengan slide tadi. Coba perlihatkan slide tadi ya. Oh, saya lupa. Tadi kan screen, harusnya saya nggak perlu stop ya. Langsung buka slide. Nah, ini. Jadi, saya tadi sampai di sini ya. Sampai di sini. Oke. Terlihat Bapak Ibu ya? Nah, kita akan coba bantu Bu Ika ini untuk untuk membuat kelas yang inovatif ya, menggunakan Microsoft. Nah, Bu Ika ini mulai dengan membuat kelas di Microsoft Teams. Oh ya Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, tadi kemarin ada pesan dari Pak Wike, Bapak Ibu tolong screenshot, barangkali ada yang kesulitan mendapatkan sinyal internet, ya kan? Tolong screenshot pada saat Bapak Ibu ikut pelatihan ini, apakah misalnya kalau sulit mendapatkan internet, misalnya apakah harus keluar atau harus ke atas bukit, tolong di screenshot.
atau di foto ya, mana saya kasih screenshot di foto, nanti kirim ke saya akan kirim ke Pak Wicu, karena Pak Wicu akan mengirimkan foto-foto Bapak Ibu ke PT Microsoft-nya. Ya, saya tidak menjanjikan apa-apa dan kami tidak menjanjikan apa-apa, tapi itu penting untuk salah satu laporan juga. Jadi di foto aja bagi yang mengalami kesulitan internet atau yang mengalami hal-hal yang lain. Nah, Bapak Ibu, kita akan mulai dengan membuat kelas di Microsoft Teams. Jadi sebelum nanti saya demokan, kita perlu tahu dulu apa itu Microsoft Teams. Jadi Microsoft Teams itu semacam learning hub-nya ya. Jadi kelas digitalnya Microsoft yang mampu menghubungkan guru dengan murid. Dalam hal ini Bu Ika dengan siswa. Nah, di dalam Microsoft Teams ini, siswa bisa chat dirinya dengan kawannya, Bapak Ibu. Ya, dirinya dengan kawannya atau dirinya dengan guru. Atau bisa satu grup. Ya, bisa satu grup. Jadi bisa one to one, bisa satu grup. Kemudian memiliki penyimpanan file yang terpadu di dalam Microsoft Teams. Kemudian tim ini bisa merekam Bapak Ibu, jadi ketika Bapak Ibu membuat kelas nanti, rekaman yang Bapak Ibu melakukan pembelajaran secara tatap muka virtual, rekaman itu ada di sana, nanti tinggal dibagi setelah diambil rekamannya. Kemudian di dalam tim juga ada Copilot yang bisa dimodifikasi. Kemudian kita bisa membuat penugasan dan ujian online yang mudah. Nah, Bapak Ibu, memang dulu ada semacam kendala, tim ini agak berat, kemudian jadul ya tampilannya. Nah, tapi sekarang Microsoft Teams jauh lebih ringan dan perubahan yang luar biasa. Jadi ini kelebihan Microsoft Teams Bapak Ibu, jadi bisa chat one to one atau satu grup, kemudian penyimpanan filenya terpadu, meetingnya bisa direkam, Copilotnya bisa dimodifikasi sendiri karena ada Copilot dalamnya, dan penugasan serta ujian online yang mudah kita lakukan. Ya. Kemudian Bapak Ibu, Microsoft ini bisa di-deploy Bapak Ibu, bisa di-deploy menggunakan nanti di-deploy di websitenya sekolah. Saya coba perlihatkan Pak Ibu. Ya. Sekolah saya itu di SMA 7 Lut Mami. Saya coba masuk pakai akun sekolah ya. Akun sekolah. Ya. Ini saya bisa sebagai admin dan bisa juga menggunakan akun dulu. Kita coba perlihatkan admin ya, admin SMA 7. Jadi kalau Bapak Ibu mendeploy, memiliki website dengan ekstensinya sch.id ya, itu bisa kita coba lihat itunya. Ya, kodenya di sini. Oh, di WhatsApp. Bikin ke WhatsApp. Nah, ini akun sekolah saya, Pak Ibu, admin. Jadi, saya bisa membuat akun Microsoft 365 dengan ekstensinya ls97ls97.sch.id. Nah, seperti ini. Jadi, saya bisa membuat akun guru dan akun siswa. Kita diberikan, kalau dulu, kita bisa membuat 500.000 akun per tahun dan 1 juta akun siswa per tahun. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini kalau menggunakan akun sekolah. Ini kita deploy ke website. Caranya sekolah Bapak Ibu harus punya website, ya. Kemudian
Ini. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita coba bantu Ika ini. Nanti tugas Bapak Ibu ini juga membuat kelas di tim ya, dengan screenshot nanti. Nah, jadi di tim ini Bapak Ibu itu ada tempat untuk membuat rapat, percakapan, berbagi file dan aplikasi lain yang meningkatkan kolaborasi kita dan meningkatkan produktivitas kerja kita. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mendownload versi aplikasinya, ini linknya Bapak Ibu. Yang ini ya, ini link untuk mendapatkan aplikasi tim. Kalau di HP Android itu coba masuk ke Play Store ya, atau ke Google Play nya, langsung ketikkan Microsoft Teams, download. Jadi di HP juga bisa. Mikrofonnya nggak jelas Pak, itu nggak ada suaranya Pak, izin. Oh iya ya, sorry. Ada yang mute tadi ya. Baik, saya coba ulangi dari sini tadi ya. Ini sudah tadi Pak. Saya lanjutkan. Jadi Microsoft Teams ini kalau Bapak ingin ambil aplikasinya, ini linknya. Kalau menggunakan desktop atau laptop, sebaiknya diunduh pakai aplikasi. Kalau menggunakan HP Android, itu coba masuk ke Play Store atau Google Play, ketikkan aja Microsoft Teams. Dia warna ungu nanti. Jadi di-download saja Microsoft Teams. Aplikasinya gratis Pak Ibu, cuma internetnya yang berbayar. Nah, Teams ini Bapak Ibu, dia compatible untuk beberapa Windows OS-nya ya, operating systemnya. Dia itu sesuai dan bisa kita buka untuk Windows, untuk Mac dan untuk Linux. Nah, kemudian dia juga bisa kita buka menggunakan Edge, Chrome. Kalau Firefox dia tidak bisa, tapi hanya dia memiliki limitasi atau keterbatasan, itu hanya dibatasi pada panggilan dan meeting. Kalau menggunakan Safari ini tidak support. Jadi sebaiknya kalau saya malah menyarankan Edge karena punya dia sendiri. Tapi kalau menggunakan Chrome bisa juga. Kalau menggunakan tablet itu di iOS, bisa di Android ya. Kemudian ini tampilan tim Bapak Ibu. Saya perlihatkan gambarnya dulu, nanti kita langsung praktekkan. Atau langsung kita praktekkan Bapak Ibu. Ini bisa dibaca nanti ya. Lanjut. Ya, nanti ya. Oh ya, sebelum saya praktekkan, saya ingin kasih tahu Pak Ibu bahwa kelas tim itu bisa dibuat oleh guru dan siswa asalkan ada akun Microsoft 365 seperti di deploy di akun sekolah tadi. Pak. Ini saya perkenalkan ini dulu Pak. Jadi jumlah paling banyak yang bisa diakses dalam satu tim itu adalah 25.000 siswa dalam satu kelas tim. Halo. Ya, Pak Iqbal tolong di mute Pak Iqbal. Nah, jadi jumlah paling banyak itu Pak dalam satu kelas tim itu bisa sampai 5.000 siswa Pak. Yang mungkin ini aplikasi lain saya tidak tahu, tapi kayaknya ini sudah sangat banyak Pak ya. 25.000 siswa dalam satu tim. Siswa kita aja paling banyak kalau berdasarkan Permendikbud 36 Pak ya. Ini sampai 25.000 orang. Hampir satu desa bisa nih Pak ya. Satu kecamatan. Kemudian kita juga bisa membuat subchannel. Nah, subchannel ini nanti dia bisa yang general itu sampai 200 channel dalam satu kelas tim, dan yang private itu 30. Nah, saya Pak di sekolah dulu pada saat pertama kali mendeploy 365 ini, saya buat channel private ini saya masukkan beberapa orang saja, karena saya pakai kurikulum saya masukkan pengajaran. Jadi soal di-upload ke sini oleh guru, hanya beberapa orang yang bisa melihat soal ini.
Kemudian arsip-arsip, jadi server kelas arsip juga. Jadi kemudian kelas tim ini bisa dibuat publik, terbuka, dan bisa juga private atau tertutup. Nah, ini kelebihannya. Kemudian channel ini Bapak Ibu, itu untuk mengatur percakapan, membuat konten. Kalau kita guru itu, misalnya membuat subtopik ya. Kalau dulu namanya KD ya, kompetensi dasar. Karena KD 3.1, channel satunya KD 3.1, channel 2-nya KD 3.2 dan sebagainya. Kemudian di channel ini kita tidak bisa urutkan Pak, karena dia langsung diurut secara abjad, jadi tidak apa mengubah. Misalnya yang ini harus diurut pertama, paling kita kasih nomor Pak ya. Jadi dia urutkan secara abjad. Kemudian jenis saluran itu bisa terbuka, namanya standar untuk semua anggota tim, bisa pribadi, hanya beberapa saja yang bisa, dan bisa bersama dengan mengajak kolaborasi dengan orang luar. Oke. Ini nanti bisa dibaca aja Pak ya. Ini kita coba langsung praktekkan karena waktu pun sudah hampir pukul 21 ya. Kita masih dalam satu zona waktu Pak ya. Kalau saya lihat di situ yang paling jauh itu Kalimantan Tengah ya. Masih WIB itu kan. Baik, saya coba praktekkan langsung Pak. Apa namanya? Timnya, saya buka tim. Saya buka tim. Jadi saya sudah download tim ini. Ini Bapak Ibu timnya. Terlihat Bapak Ibu? Halo, terlihat? Tidak, Pak. Belum. Tidak, Pak. Belum. Belum. Ini Yang terlihat pasti Mas John yang terlihat. tidak terlihat ya. Yang kelas-kelas ini ada terlihat? Belum. Oh, belum ya? Kalau begitu ini mungkin karena saya masuk menggunakan aplikasi ke meetingnya. Saya coba buka yang versi aplikasinya ya, ini ya. Versi websitenya. Saya coba buka di versi websitenya. Yang ini ya. Ini barang. Nah, tim mana tim ini? Tunggu sebentar Pak, dibuka ini versi websitenya. Karena tadi saya masuknya ke meeting ini pakai aplikasi ya. Nah, Bapak Ibu, tim ini tampilannya seperti ini. Apa namanya? Kalau Bapak Ibu baru buka, baru bergabung, ini pasti kosong, belum ada kelas. Tapi saya sudah banyak kelas ini. Kelas saya buat sendiri ada kelas dari orang lain. Ya, belum juga? Belum, Pak. Belum tampil. Belum, masih preview. Ya, Sama Bu Siti screenshot di WA itu Pak di grup. baik. Saya coba mungkin klik sharing kali ya. Saya coba ambil lagi. Tampil ini Pak. Oke, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Saya buka, mungkin bisa pakai aplikasi ya. Saya coba buka. Nah, ini terlihat Bapak Ibu ya. Ada kelas-kelas. Terlihat, Pak. Sudah, Oke, baik. Nah, jadi saya sudah buka kelas di sini. Ya, ada kelas. baik. Di sini saya perkenalkan terlebih dahulu. Ini yang pertama di sebelah kiri ini ada aktivitas ya, aktivitas. Kemudian saya coba lihat saya pakai akun apa ini? Ya, akun IG ya. Nah, jadi ada aktivitas. Kemudian, oh ya, saya ingin jelaskan terlebih dahulu Pak Ibu. Kalau ujungnya itu ig.org.id, berarti itu namanya satu organisasi. Bapak Ibu bisa panggil saya kalau pakai akun ig.org.id. Bisa panggil Pak Ibal, bisa panggil teman-teman yang sesama ig.org.id. Ya, itu namanya satu organisasi. Baik, jadi di sini ini aktivitas namanya. Terlihat di sini apa aktivitas kita, siapa yang memanggil kita dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua chat.
ini untuk apa namanya, berkomunikasi atau chatting ya, seperti WA. Kalau Ini tampilan Ini download dulu atau gimana ya Pak? yang mana Pak download? Ini. Ini untuk bisa tampil kayak begini tuh. Soalnya tadi agak putus-putus kami di sinyalnya di sini tahapan dari awal itu. Untuk masuk ke tim. Oke Pak, nanti saya bagikan link apa namanya rekamannya. Ini kalau mau download lebih bagus karena tampilan aplikasi itu lebih bagus ya. Kalau mau download di sini Pak. Ini ya. Atau Bapak klik aja di browsernya download Microsoft Teams. Nanti ambil Microsoft Teams yang apa namanya? Yang sumbernya itu office.com. Saya coba perlihatkan. Microsoft Teams ya. Microsoft Teams. Ini. Nanti yang ini dia. Lihat yang apa namanya? Yang linknya ini, websitenya itu microsoft.com. Nah, ini tinggal ini ya, microsoft.com. Ini tinggal diunduh aja. Diunduh atau download. Kemudian setelah diunduh atau download, di run atau di install Bapak ya. Baik, saya lanjutkan ya. Nah ini terlihat ya, ada Bengkulu Riau-nya. Ada terlihat Pak Ibu? Lihat Pak, Oke, baik. Nah, terlihat. kalau terlihat, sudah. Jadi di chat ini tempat kita mengirimkan untuk berkomunikasi ya, mengirimkan pesan dan sebagainya. Kemudian Ya. di yang ketiga ini tempat kita membuat atau bergabung dengan kelas orang, membuat kelas atau bergabung dengan kelas orang. Kalau sudah ada kelas yang Bapak Ibu buat, nanti akan atau yang bergabung nanti akan terlihat di sini. Ini sudah banyak ini karena sudah sejak lama memang kita pakai ini. Nah, cara buatnya di sini, tapi saya jelaskan ini terlebih dahulu. Ini untuk penugasan, ya, untuk penugasan kita berikan tugas nanti ke dalam kelas. Ini untuk kalender. Kalender ini gunanya untuk kita buat apa namanya meeting, bisa meeting, bisa webinar, dan bisa live event. Ya, kalau meeting itu di webinar itu bisa 1.000 orang Pak, ya, bisa 1.000 orang. Dan uniknya di webinar ini Bapak diberikan apa namanya form registrasi. Jadi bisa kita di situ ada form registrasi dan bisa kita modifikasi. Jadi pada saat bergabung nanti orang dia akan mendaftar di registrasi itu. Nah, kemudian ada live event dan ada pertemuan biasa. Tapi ini nanti saya jelaskan setelah membuat kelas Pak ya. Itu di kalender. Kemudian ini OneDrive-nya ya. Dan kalau nanti Bapak Ibu tidak muncul kalender di sini, bisa klik di titik 3 ini. Klik di titik 3, nanti cari aja kalender atau ketik. Sebenarnya kita juga bisa memanggil Copilot juga di sini. Kalau belum muncul. Jadi kliknya di titik 3. Jelas ya? Baik, sekarang saya coba paparkan atau demo membuat kelas Bapak Ibu ya. Membuat kelas digitalnya Microsoft atau Teams. Nah, untuk membuat kelas, Bapak Ibu coba lihat di sebelah kanan atas. Ada tulisan join or team. Ada ya? Ada gambar 2 orang. Terlihat Bapak Ibu? Halo? Ada. Nah, baik. Ya, Saya coba klik ya. Pak. Jadi kalau mau join ke kelas orang di sini, membuat kelas juga di sini. Saya coba klik. Nah, kalau membuat kelas, klik di team. Kalau join, klik di join team. Tapi joinnya pakai kode ya, pakai kode kelas. Ada. Nanti minta kodenya sama yang punya kelas. Dan Ya. nanti saya demokan juga bagaimana cara mengambil kode kelasnya. Sekarang kita coba buat kelas dulu Bapak Ibu ya. Di tim, dan ini nanti Bapak Ibu menjadi tugas ini membuat kelas dan mengajak teman nanti bergabung. Nah, jadi ada 4 template-nya untuk membuat kelas. Yang pertama, Saya nggak nongol Pak itu join-nya Pak. Untuk logo tadi itu. di laptop Bapak. Iya, di laptop saya nggak nongol. Apa karena sinyal juga ya Pak ya? Maaf ini.
Di HP ya? Di laptop, Pak. Oke. Di laptop. Yang aplikasi atau yang websitenya, Pak? Kasih, Pak, Aplikasi. di website. Kliknya di sini, Pak. Supaya muncul, klik di sini. Di tim ini, yang gambar 3 orang nih, Pak. Di bawah Tiga orang ini kan itu. ada, klik di sini, muncul ya. Nah, itu join or create timnya nggak Tim. muncul gitu ya. Klik ini dulu, Pak. Klik yang di bawah chat ini. Klik tim. Klik tim. Ya. Muncul nggak ya di sebelah kanan? Nah, itu nggak muncul. Tertutup mungkin, Pak. Tertutup dengan, apa namanya, pop-up yang lain. Pop-up, pop-up meeting mungkin. Izin Pak, beda tampilan kayaknya di sini di kami itu ada tanda plus. Tanda plus itu yang ada Oh, ya, klik aja di tanda plus. kalau di Bapak itu di kanan, kalau kami di kiri. Oh iya, Iya. plus. Oh, ya, plus. Beda-beda tempatnya, Bu ya. Sorry. Ya Pak, beda tampilannya Pak. Mungkin karena Bapak sudah punya Bapak profesional. Nah, Bu, itu hanya apa namanya? Mungkin kita beda Windows-nya atau beda Windows-nya. Coba klik aja di logo tambah. Nanti kalau buat kelas, klik yang create team atau buat tim. Jadi kalau di Microsoft Teams, kelas itu tim namanya. Ada kan? Klik di create team, itu ada 4 template, Pak Ibu. Ya. Yang pertama kelas. Di sini Bapak Ibu bisa berdiskusi, bisa membuat kelompok project dan bisa melakukan penugasan. Ini fungsinya, inilah yang dimasukkan kelas pembelajaran di sekolah. Jadi Bapak Ibu sebagai guru nanti bisa mengajak murid untuk bergabung di sini. Jadi Bapak Ibu bisa diskusi, bisa buat grup project dan bisa memberikan tugas kepada siswa. Ini yang kelas ini. Yang professional learning ini kalau di kita itu MGMP, Bapak Ibu ya. Karena ini grup kerjanya pendidik. Jadi semacam MGMP atau apalah namanya ya, untuk meningkatkan profesionalitas guru. Yang ini, yang nomor 3 ini khusus tenaga administrasi sekolah. Ini kan Organization and Development. Jadi tenaga semacam TU ya, tenaga administrasi sekolah ini kliknya. Kalau ini kelas gado-gado, Pak Ibu. Ya, kelas gado-gado. Semacam klub, kemudian grup belajar, ataupun grup yang lain. Olahraga dan sebagainya. Nah, sekarang kita coba yang ini, Pak Ibu ya. Yang kelas dengan siswa. Saya coba klik di sini. Nah, nanti Bapak Ibu harus seperti ini nanti. Nah, kan munculnya seperti ini. Klik yang ini, Bapak Ibu. Use this template. Gunakan template ini ya. Nah, ketika kita klik kan munculnya seperti ini. Ada 2 kolom. Kolom pertama itu di sini kita mengetikkan nama kelasnya. Nah, sebaiknya nama pelajaran aja. Kalau guru SMP SMA misalnya fisika, berarti fisika kelas berapa. Atau boleh juga nama kelas ya. Tapi kalau guru pelajaran sebaiknya nama pelajaran. Kalau guru kelas seperti SD, nama kelas yang diambil. Misalnya saya buat fisika. Fisika kelas 11 misalnya ya. Kelas 11.1. Nanti untuk kelas lain kita buat satu lagi. Kemudian kolom yang kedua ini description, tapi ini option Bapak Ibu. Jadi boleh kita buatkan deskripsinya, boleh tidak. Kalau kita buatkan deskripsinya, kita jelaskan kelas ini kelas apa. Kalau tidak, ya nggak apa-apa juga. Nah, saya tidak membuatkannya Bapak Ibu ya, biar lebih cepat. Kemudian langsung bawa kursor ke bawah, itu ada tombol warna ungu, klik ya, create atau buat, klik di sini. Di create ini, tunggu sebentar. Bentar ya. Tergantung amal jariahnya juga ini. Amal jaringan. Dan dosa-dosa. Amal jaringan dan dosa-dosa. Bapak ini bisa aja.
Nah, kita sudah berhasil membuatkan apa namanya kelas. Nah, saya bisa mengajak guru untuk berkolaborasi dan bisa menambahkan siswa. Karena kita satu kelas, saya bisa mengajak langsung yang satu orang, bisa saya, misal Pak Iqbal, saya bisa ketikkan Iqbal sini, langsung muncul sini Pak Iqbal. Dan nama-nama Iqbal yang lain yang memiliki akun igi.or.id, ya. Nah, bisa langsung saya klik di sini, saya ubah dari member menjadi owner. Berarti harus yang satu itu ya Pak? Ya, yang satu organisasi. Enggak, Bu, enggak harus. Kalau untuk murid Pak? Oh, maksudnya untuk bergabung di sini ya Pak Ibu ya? Iya betul Pak. Ya. Iya. Kalau satu organisasi, ya. Nanti saya praktekkan yang lain, Bu. Ini pakai email ya. Nah, misalnya saya masukkan Pak Iqbal sebagai apa namanya kolaborasi saya guru, saya klik di sini. Ya. Kemudian saya kan harus menambahkan siswa. Ada beberapa cara untuk menambahkan siswa, pakai link, pakai kode, dan menambahkan email seperti tadi. Nah, untuk menambahkan siswa, kliknya di sini, Bu. Oh, yang tadi itu berarti bisa di skip Pak ya, ternyata. Bisa di skip, nah, bisa dilewatkan. Kemudian klik di sini, di titik 3 ini, di samping kanan nama kelas ini, ada titik 3, ini bisa kita klik di sini, kliknya di, kalau pakai link bisa langsung di sini. Ya. Pakai link. Kalau tambahkan member ini, tambahkan anggota bisa juga, tapi pakai email seperti tadi. Ya. Jadi kalau tambahkan anggota ini pakai email, kalau link, kita kasih link ke siswa, kita klik di sini. Get link to team, ini linknya tinggal di copy aja, kasih ke siswa. Atau kalau mau dipendekkan, di shorten boleh juga. Ya, kasih linknya ke siswa. Siswa tinggal klik link tersebut, nanti masuk menggunakan akunnya. Tapi kalau menggunakan kode, cara ambilnya di sini, di titik 3 di manage team atau kelola tim. Ya. Klik di sini. Oke, kemudian klik di setting. Sebenarnya kalau kita klik melalui kelola tim lebih lengkap, karena di sini ada membernya, saya tambahkan ya. Nah, kalau pakai kode, ini saya coba ngambilnya di sini di pengaturan atau setting ini. Di setting ini, ke bawah terus. Di sini ada team code. Di team code, generate Bapak Ibu, jangan lupa generate atau dibuat. Nah, silakan Bapak Ibu bergabung ke kelas saya. Ini saya kirim ke grup WA ya. Ya, nanti Bapak Ibu boleh menggabungkan teman-temannya, karena minimal 10 teman ya bergabung nanti. Kirimkan ke grup ke teman-temannya untuk bergabung, apakah pakai kode atau yang lain. Saya buka WA-nya ya. Atau di sini aja langsung ya. Kenapa saya harus buka WA? Gimana tadi ya? Ini ya. Di chat ini ya. Jadi Bapak itu bisa bergabung dengan apa namanya kode. Baik, kita kembali ke kelas tadi. Saya buat nama dari apa ya? Sekarang ya. Kita kembali ke minus team. Nah, yang pertanyaan Ibu tadi ya, apakah bisa yang selain apa namanya? Selain satu organisasi, Bu ya. Nah, jadi di sini Bu, ini ada namanya tamu ya.